merantau yang di luar sana itu males ya. Mereka males bangun sendiri kan. Karena sendirian. Udah terlalu Alarm kan dari. kesiangan, jadi bablas 30 hari nggak puasa, tapi lebaran nomor 1. Sebenarnya kayak gitu. Selamat datang di channel KM3,5 Podcast Pakamtek Palembang. Halo Palkomster, kembali lagi sama Mbak Wina di podcast KM 3,5 Palembang. Oke, kali ini Mbak Wina nggak sendirian nih, jadi Mbak Wina ada co-hostnya untuk hari ini. Spesial hari ini ada Mbak Destia yang nemenin Mbak Wina di podcast hari ini. Oke, nggak cuma kami berdua, jadi kita lagi kedatangan tamu spesial di bulan suci Ramadan ini. Ada dua kakak-kakak yang ganteng dan cantik-cantik. Halo, siapa dong namanya? Kenalin dulu. Oke, halo, nama aku Latifah, mahasiswa UIN Fatah Palembang. Salam kenal semuanya. Kalau saya M. Gilang Prataputra dari Universitas UIN Fatah Palembang. Oke, jadi kakak-kakak ini dari Universitas UIN Fatah Palembang. Oke, boleh dong Palkomster di rumah nanti bantu komen ya, anak-anak UIN mana nih suaranya. Oke, nanti boleh next, siapa tahu mau diundang podcast sama Mbak Wina nanti next, boleh di komen di bawah, boleh nanti kita Chat admin undang aja, Mbak, ya, podcast. di Ya, Instagram. chat admin aja di Instagram. Oke, jadi mungkin nanti Mbak Wina akan nanya-nanya seputar keseharian, bahkan nanti agak melenceng sedikit, nggak apa-apa ya kak ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi boleh dong untuk sebelum Mbak Wina menanya lebih jauh, jadi Mbak Wina mau nanya dulu nih, kegiatannya sekarang apa? Selain kuliah ya, Kak Tipa sama Kak Gilang, boleh dong dari Kak Gilang dulu kalau boleh? Boleh Kak. Oke, kalau dari Gilang sendiri itu aktif di organisasi dan juga kesibukannya freelance kayak ikut IO atau WO sih. Iya. IO juga ya? Iya. Oke. Jadi selain kuliah juga ikut eh, IO, ada organisasi juga? Iya. Ada Organisasi juga. Sangat sibuk ya Palkomster, jadi luanginlah waktu kalian Mbak Destia selama kalian masih muda itu dengan hal-hal yang positif. Daripada kalian nongkrong sana sini, mending kalian kuliah sambil freelance kayak Kak Gilang tadi. Boleh dicontoh nih buat anak-anak mahasiswa yang di luar sana yang mungkin nggak tahu kegiatannya selain kuliah toh. Jadi boleh nanti di chat Kak Gilangnya langsung minta job desk ya. Selain nambah pengalaman juga, Mbak Wina ya bisa nambah cuan juga ya. Iya, cuan juga pastinya. Bisa untuk ngajak cewek bukber ya pasti ya. Di bulan puasa ini sangat dibutuhkan untuk cuan-cuan untuk kita bukber. Oke, kalau Kak Tipa kegiatannya sekarang selain kuliah? Oke, kalau aku juga aktif di berbagai organisasi ya Mbak. Dan juga aku bekerja online Mbak sebagai admin Instagram. Jadi aku tuh bekerja di jasa bikin konten sebagai admin Instagram dan juga bagian keuangannya Mbak. Oke, Masya Allah, masih muda dan cantik, gak hanya memanfaatkan masa mudanya dengan kuliah mencari ilmu, tapi juga diselingin sama kerja ya. Online tapi Mbak. Online Mbak Destia, gimana nih? Satu kata nih buat Kak Tipa. Keren banget ya Pak Komster. Jadi buat kalian di rumah, daripada kalian bingung mungkin ya, cuman kuliah, terus mungkin kuliah juga nggak intens waktunya yang dari pagi sampai sore ya Kak ya. Jadi bisa diluangin waktunya untuk kalian masih muda, jadi kalian juga bisa meluangin waktunya buat freelance ataupun jadi cari kerja yang memang bisa manage waktunya gitu. Oke, Mbak Wina denger juga nih kalau Kak Tipa sama Kak Gilang ini peraih beasiswa ya. Beasiswa apa nih kalau boleh tahu? Boleh dong dari Kak Tipa dulu. Dari saya Kak. Oke, gantian ya Kak. Gantian. Oke, kalau dari aku Latifah sendiri sebagai penerima beasiswa BI Kak. Jadi kalau penerima beasiswa BI itu ada komunitas namanya itu GENBI, Generasi Baru Indonesia. Masya Allah. Jadi GENBI itu suatu komunitas untuk mahasiswa dari 3 Komsat. Karena GENBI itu direkrut dari 3 Komsat, dari Universitas Sriwijaya, Politeknik Sriwijaya dan juga UIN Fatah Palembang. Nah, jadi aku dari Komsat UIN Kak. Masya Allah. Jadi selain cantik dan juga pekerja keras ya, Kak Latifah ini juga meraih beasiswa dari Bank Indonesia. Bank Indonesia. Kalau BI, kalian nggak tahu BI itu apa sih Mbak Wina? Kak Latifah apa sih BI itu? Jadi BI itu Bank Indonesia. Selain meraih beasiswa, terus juga Kak Latifah ini
pekerja keras. Kak Latifah ini juga merupakan seorang dai. Dai Mbak. Dai. Selamat. Dikat dulu ya. Oke. Sebagai dai ya. Oke, jadi Pak Komster, selain Kak Latifah ini seorang pekerja keras, dia juga sambil kuliah dan juga dia juga merupakan peraih beasiswa dari Bank Indonesia. Kak Latifah ini juga merupakan seorang dai yang cantik sekali ya, Masya Allah. Jadi buat cowok-cowok yang di luar sana, kalian jangan insecure duluan ya kalau deketin Kak Latifah. Santai. Soalnya sangat Masya Allah sekali. Untuk banyak banget ya Mbak ya. Iya, banyak banget udah prestasinya yang udah dicapai. Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa nih? Umurnya 20 tahun Kak. 20 tahun Pak Komster, Masya Allah sekali. Oke, kalau Kak Gilang? Umur sama beasiswa. Beasiswa. Bisa nggak? Mari juga tahan ya tadi. Aduh, Ntar mau backup apa? Tadi beasiswa. Beasiswa. Oke, next Kak Gilang ini juga meraih beasiswa. Jadi beasiswanya apa nih Kak? Kalau Kak Tipa tadi BI, kalau Kak Gilang? Oke, kalau Gilang sendiri itu dari PLN. PLN, Iya, Masya Allah juga guys, PLN. Oke. Kalau umurnya Kak sekarang berapa nih? Kalau umur 20 tahun. Oh sama ya. Iya, sama. Jadi YBM PLN namanya itu Yayasan Baitul Mal PLN. Jadi Yayasan Baitul Mal PLN ini adalah uangnya karyawan dari PLN. Iya, jadi 2,5% itu dimasukkan di Yayasan Baitul Mal PLN ini. Dan kami itu adalah sebagai komunitas atau tangan kanan penyalur Yayasan Baitul Mal atau zakat dari PLN ini. Iya. Jadi apa namanya, tangan kanan penyalurnya ya? Iya, penyalur. Jadi Kak Gilang ini selain dia kuliah, terus dia juga nyambingin ke freelance, dia juga merupakan peraih beasiswa guys. Oke, Mbak Desi boleh nambahin dikit ya Mbak Winana? Kalau boleh tahu nih, apa sih persyaratan dari beasiswa itu? Kok bisa dapat informasinya dari mana? Mungkin Pak Komster di luar sana juga bertanya-tanya, mungkin aku pengen nih jadi kayak Kak Tipa sama Kak Gilang, sangat menginspirasi sekali podcast Mbak Wina kali ini ya. Untuk kalian semua yang Kak Gilang sama Kak Tipa ini dimana umurnya yang masih muda, terus juga pengalamannya juga yang luar biasa ya. Jadi boleh dong nanti dibagi ke Pak Komster cara dapetin beasiswanya itu gimana? Boleh Kak Gilang dulu. Oke. Gantian ya Mbak ya. Iya kan? Jadi biar nggak Selang-seling. selang-seling. Oke, jadi nanti biar nggak berantem juga di bawah. Iya. Jadi untuk pendaftaran itu cek di IG, Instagram Gencar @ybmln. Oke, boleh dibantu. Iya, dibantu. Editor. Boleh di bawah ini. Oke, jadi persyaratannya itu harus Islam. Jadi harus beragama Islam. Yang kedua harus mempunyai keahlian. Terus yang ketiga itu harus bisa ada prestasi gitu. Prestasinya ini dari zaman sekolah dulu atau? Iya, zaman sekolah. Zaman sekolah, jadi Bisa. dikumpulin ya. Iya, bisa. Gitu. Jadi buat para komster yang masih duduk di bangku SMA ataupun SMK, jadi manfaatkanlah waktu sekolah kalian itu dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Iya. Kumpulkanlah semua prestasi kalian di zaman kalian sekolah itu selama 3 tahun ya Kak ya, kalau sekolah SMA atau SMK. Jadi manfaatkanlah waktu kalian yang ada. Jadi siapa tahu nanti kalian bisa sukses dan semasya Allah Kak Gilang dan Kak Tipa nih. Masya Allah banget. Iya ya Kak, Mbak Desi ya. Podcast hari ini. Oke, kalau Kak Tipa, kalau BI sendiri gimana Kak persyaratan? Kalau untuk dari penerima beasiswa Bank Indonesia itu persyaratannya sama aja sih ya, kurang lebih persyaratan dari beasiswa itu yang pertama untuk administrasinya itu dilampirkan keterangan IPK dari semester 3 udah bisa mendaftar. Oh berarti saat udah kuliah baru boleh mendaftar ke beasiswa ya Kak ya? Iya, semester 3 atau semester 4.
minimal. Oh, berarti bukan kayak Harus Kak Gilang tadi. Kalau menyelesaikan. Kak Gilang tadi dari SMA ya? Oke, sedikit klarifikasi Kak. Jadi Klarifikasi Kak. Oke, jadi beasiswa ini ada dari tingkat SD, SMP, SMA, dan kebetulan Gilang juga dari SD, SMP itu daftar juga. Udah daftar dari Iya. SD, SMP juga Iya. ya. Jadi buat kalian dari SD, SMP, SMA kan mungkin kuliah. Iya. sekarang zaman juga udah canggih. Mungkin anak-anak SD, SMP itu udah pegang HP semua ya. Jadi Iya. kalau kalian nonton podcast ini, kalian mau daftar beasiswa PLN itu boleh banget. Boleh ke Instagramnya yang tadi ya. Iya. Jadi Boleh disebutin lagi Kak Gilang? Gencar@ybmpeln. Oke, nanti dibantu sama editor kita ya. Nah, kalau misalnya nih Kak, persyaratan di 2024 ini lagi ada bukaan nggak? Kalau untuk bukaan itu di bulan Juli, insya Allah bulan Di Juli. bulan. Iya. Jadi Itu itu 1 tahunnya? 1 tahun sekali itu Oh, ada 1 tahun pendaftaran sekali. ulang. Jadi untuk tahapan itu ada pemberkasan, wawancara, barulah itu dialihkan ke pusat. Oh, ke pusat. Iya. Jadi Pusatnya ada tahapan-tahapannya. di Aripati Kak, Aripati. Jalan Aripati Iya. kantornya. Oke, Pak Komster, mungkin Pak Komster di rumah ini penasaran ya gimana sih cara daftar, mungkin cara dapetin beasiswa yang Kak Gilang dan Kak Tipa itu dapetin dari PLN maupun Bank Indonesia. Jadi boleh dong dibantu jelasin sama Pak Komster di rumah. Mungkin mereka pengen daftar tapi mereka nggak tahu cara dan Masih bingung. Masih bingung ya, bener banget Mbak Destia. Boleh dong dijelasin dari Kak Gilang dulu, mungkin? Oke, jadi untuk pendaftarannya itu melalui dari teman-teman juga nginfoin Kak, karena banyak dari alumni yang ngasih tahu, dan juga lebih tepatnya kemarin itu dapat info dari keluarga juga yang kerja di PLN gitu. Dan juga yang terakhir bisa kawan-kawan misalkan mau daftar itu bisa cek di Instagramnya dari gencar@ybmpeln atau ybmpeln UIW S2JB itu kantor wilayahnya. Oke, nanti boleh editor di spill ya nama IG-nya di bawah sini. Alamat Alamat kantornya kantornya ya, tadi. ada yang mau langsung datang ke Oke, kantor. jadi untuk pendaftarannya itu melalui tahap pemberkasan. Pemberkasan itu yang pertama itu harus ada prestasi tentunya, terus tuh ada nilai IPK-nya, dan juga yang pertama yang harus ditekankan itu harus beragama Islam dan juga minimal mempunyai hafalan 1 juz. Oke. Iya. Oke, tadi Kak Gilang bilang kalau ada nilai IPK, berarti IPK-nya itu harus dipertahankan nih dari Iya, semester benar. 1 sampai selesai. Oke, Iya. jadi harus dipertahanin. Kalau boleh tahu maksimalnya berapa itu Kak? Minimal IPK-nya. 3,7 kalau nggak salah kemarin. Iya. Dan selanjutnya itu ada tahap yang kedua Kak. Tahap kedua itu uji publik. Kalau tahun Gilang di Gencar 5 kemarin itu ada 5 pilar. Ada pilar kesehatan, ada pilar pendidikan, ada pilar ekonomi, pilar dakwah, dan pilar pendidikan. Oke, nah Selain prestasi juga menekankan untuk selain hafal Al-Quran, Iya. terus juga Tes. mengharuskan tes-tesnya juga harus kayak gitu ya Kak ya. Oke. Terus jadi terus di tahun saya Gencar 6 itu karena ingin menekankan di bidang ekonomi, jadi seluruhnya pilar ekonomi semua Kak. Jadi mungkin kalau setelah uji publik itu seleksi lagi, baru ke tahap akhir diwawancara. diwawancara. Iya. Jadi buat kalian yang mau ikut tes beasiswa PLN itu boleh banget. Itu kalau boleh tahu ada maksimal umur atau gimana Kak untuk tesnya? Kalau umur nggak ada Kak, cuman batas minimal semester 3 sampai semester 7 Kak. Oh, berarti dari semester 3 ya? Iya. Boleh ini apa? Berarti udah dari semester 3 ya, udah boleh daftar ya. Berarti mau nunggu semester 3 dulu atau udah boleh daftar dari semester 1? Kalau semester 1 belum Kak, Belum dari ya? semester 3 Dari semester sampai 3 semester berarti. 7. Oh ya, kalau boleh tahu juga yang dibilangin Kak Gilang tadi untuk prestasi itu biasanya non akademik atau akademik yang harus ditonjolkan? Dua-duanya Kak, dimasukin aja di sana. Akademik atau non akademik itu semua diterima. Jadi nilai plus juga ya Kak Iya, ya nilai untuk plus. Iya. PLN ngasih beasiswanya ke Kak Gilang. Mungkin Kak Gilang prestasinya itu Masya Allah banget ya. Jadi ngomong-ngomong hafal 1 juz nih. Jadi Kak Gilang itu tes kemarin ngapalin 1 juz atau emang udah hafal dari dulu? Mau baru ngapal Kak.
Baru ngapal, oke. Kirain udah hafal 30 juz kan, udah sesuai dengan tema kita hari ini itu kumpas tuntas selama bulan suci Ramadan. Oke, boleh dong Kak Tifa bantu jelasin tentang gimana sih cara daftar program beasiswanya. Oke, kalau untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri, buat teman-teman yang mau daftar itu bisa lihat aja, pantengin terus Instagram dari Bank Indonesia ataupun dari Genbi sendiri, di mana Genbi itu adalah suatu komunitas diperuntukkan untuk mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, kebetulan banget nih untuk tahun ini baru aja Kak, kami itu pembukaan penerima beasiswa Bank Indonesia. Dari bulan ini atau bulan Di berapa? bulan kedua. Bulan kedua. Iya, pendaftarannya tadi mulai dari tanggal 2 sampai akhir Februari. Ini udah di tahap pendaftaran, jadi tinggal wawancara dan pengumuman akhir. Pengumuman akhir, oke. Sama seperti Kak Gilang, untuk pemberkasan beasiswa BI itu ada 3. Yang pertama itu administrasi. Syarat-syaratnya itu sama saja ya seperti beasiswa pada umumnya. Cuman kalau di Bank Indonesia itu tahun ini ada melampirkan bikin video Kak syaratnya. Bikin video tentang CBP. Oh, CBP. Cinta Bangga Paham Rupiah. Atau temanya bisa Bank Sentral. Ke Bank Sentralan Bank Indonesia seperti itu. Jadi kayak vlog ya? Ya, bisa bikin vlog ataupun kayak presentasi gitu. Setelah yang penting ada mengandung CBP ataupun ke bank sentralannya. Jadi lebih untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ya, melalui video. Biar mereka tuh sebelum dapat beasiswa mereka paham apa sih itu BI. Jadi paham terlebih dahulu apa itu BI dan apa itu Cinta Bangga Paham Rupiah. Seperti itu. Kalau Kak Gilang tadi itu ada persyaratan harus agama Islam, terus juga harus menghafal 1 juz ya minimal. Kalau dari BI sendiri ada keharusannya atau enggak Kak? BI sendiri itu syaratnya mulai dari mahasiswa semester 3 atau 4 Kak bisa daftar. Jadi sama untuk ya, maba ya, untuk maba belum bisa daftar Kak. Sabar dulu, ditunggu. Iya, ditunggu dulu. Berkas-berkasnya. Harus memenuhi SKS-nya dulu. Iya. Disiapin dulu juga ya berkas-berkasnya. Iya, berkas-berkasnya karena itu banyak banget persyaratan administrasi dari beasiswa Bank Indonesia. Ada juga itu nanti dilampirkan ketentuan IPK-nya Kak. Sama aja. Sama. Kalau minimal IPK-nya berapa? Kalau Minimal IPK-nya 3. 3, berarti 3,5. 3,5 ya. 3,5. Kalau yang dari beasiswa PLN tadi 3,7. Kalau dari BI 3,5. Jadi buat kalian Pakomster, manfaatkanlah waktu muda kalian itu dengan hal-hal yang positif. Contohnya 2 kakak-kakak bintang tamu kita pada hari ini sangat menginspirasi sekali ya. Selain mereka mempunyai prestasi yang sangat luar biasa, mereka juga menyampingkan kesibukan mereka itu dengan kerja, dengan freelance, terus juga dengan kerja sebagai admin online ya. Oke, jadi jadi kalian jangan takut kuliah. Jadi biasanya kan ada anak-anak di luar sana yang takut, aku mau kerja dulu baru kuliah. Jadi untuk kalian semua jangan takut kuliah Mbak Des ya. Karena fokus kalian juga bukan, kalau misalnya kuliah bukan cuma hanya fokus kuliah aja, tapi kalian bisa juga nambah relasi dari sana. Terus juga siapa tahu kan bisa dapat beasiswa seperti kakak-kakak di sini. Oke, kembali ke topik kita pada podcast hari ini itu kumpas tuntas selama bulan suci Ramadan. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, selama bulan suci Ramadan ini udah jalan hari keempat nih ya ngomong-ngomong. Iya, hari keempat Kak. Kalau boleh tahu nih, udah ngelakuin hal-hal apa aja nih selain selama bulan suci Ramadan? Contohnya nih kayak udah ngapain aja, kan mungkin ada perubahan yang signifikan antara waktu, terus juga energi juga mungkin ya, terus waktu kuliah dan kerjanya nih gimana? Kalau Kak Gilang kan freelance nih, jadi selama bulan suci Ramadan ini apakah tetap kerja atau gimana? Aktivitasnya Nggak diambil dulu ya. Jadi apa nih kalau boleh tahu? Mungkin saya kan buat buat bubur juga Mbak Des
Oke, buat bersama Ayang. Mungkin nanti Ayangnya Kak Gilang nonton di rumah. Say hello. Oke. Kenapa nih Kak? Alasannya tadi belum dijawab. Kalau WO biasanya wedding itu kalau bulan puasa kan juga ada. Oh iya, nggak ada. Iya. Kalau IO biasanya tuh jarang sedikit menerima job itu. Paling sebelum puasa kebanyakan sama Di setelah push ya. Lebaran. Iya, Di benar. push ya sebelum Iya. puasa kemarin mungkin Kak Gilang nge-push. Jadi selama bulan suci Ramadan ini Kak Gilang hanya fokus kuliah aja. Kuliah dan organisasi kegiatan Organisasi. Jadi Iya. nggak hanya kuliah dan di rumah aja ya. Iya, Yang pastinya benar. nanti kalau di rumah aja nanti bisa makruh karena kalau di rumah pastinya tidur. Tanpa ada kegiatan lain jadi Iya tidur tidur. lagi. Rebahan. Rebahan. Kaum rebahan kan kaum Gen Z sesuai dengan tema Ramadan Palkomtek pada tahun ini Iya. itu Ramadan bersama Gen Z Kak. Jadi kakak-kakak ini termasuk Gen Z juga ya. Oke, 20 tahun Mbak Des, umurnya Iya. masih muda banget Masya dan Allah, udah ada yang freelance, terus juga udah lagi Mm-mm. kuliah, kegiatan kuliah, terus juga beasiswa juga loh, Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya pastinya. Kalau Kak Tifa sendiri gimana nih selama bulan suci Ramadan, kegiatan apa aja sih yang mungkin ada perubahan dari yang sebelumnya mungkin Kak Tifa push dari pagi sampai ke malam mungkin ya, ini kan kepotong untuk sahur terus juga untuk berbuka, mungkin Dan ada juga perbedaan sholat nggak? juga, Mbak, ya? Iya, ada perbedaan nggak antara bulan puasa sama Hari Hari biasa. biasa. Oke, kalau ini kan kami baru selesai KKN nih Kak. Oh, baru selesai. Nah, baru selesai KKN baru banget. Kalau aku itu pulangnya kemarin tanggal 5 Tanggal 5 berarti baru pulang ya. Iya. Masih anget-angetnya. Masih lagi rindu-rindunya suasana KKN, belum move on. Belum atau jangan-jangan dapet itu. Ada Apa ada cinlok ya di KKN biasanya kan. Kalau KKN biasanya cinlok biasanya. Iya. Jangan-jangan Tapi cinlok. enggak, alhamdulillah enggak Kak, Nggak ada masih yang aman. istiqomah ya. Tetap istiqomah. Masya Allah. Oke. Apa nih perbedaannya antara bulan biasa sama bulan suci Ramadan? Perbedaannya mungkin kalau dari sisi keagamaannya lebih di-push tadarus aja sih Kak. Masya Allah. Terus terus dan mungkin kalau untuk kuliah itu lagi sibuk-sibuknya bikin laporan kan. Iya, Laporan KKN. Habis KKN Karena itu kan juga. deadline-nya denget banget ya itu. Baca itu. Apa sih? Udah, tenang ya. Ngakak banget. Ngakak banget ya itu kan. Mesti ngapa? Sudah? Udah. Bentar banget ya kata Ya, Kak Tifa bentar tadi, banget. bentar banget. Oke. Terus Kak Tifa di sini tadi sebelum podcast Mbak Wina sempat ngobrol-ngobrol dulu di belakang layar tadi sama Kak Tifa dan Kak Gilang. Kebetulan Kak Tifa sendiri ini bukan asli orang Palembang ya, Iya, melainkan rantau ke sini. Kalau Kak Gilang asli Palembang ya. Palembang. Jadi kalau Kak Tifa ini asli orang mana Kak? Batu Raja. Batu Raja. Batu Raja. Jadi say hello dulu orang-orang Batu Raja. Hai, orang Batu Raja. Batu Raja di mana nih? Kak? Di Talang Jawa Kak. Tolong jawab. Tahu Pak Desti? Nggak tahu. Cukup nanya aja ya. Iya. Batu Raja juga ada Palkomtek Kak. Iya, Iya, ada Palkomtek. Palkomtek. Ada mall juga kita Kak. Oh, jambol ya. Oke. Sombong ya, sombong. Sombong ya. Kota kita Kak. Kota. Sama-sama Kota. kan Mbak Wina kita main-main Mampir ke ya Batu kita Raja. ya. Iya, mampir gitu. Sekali kan. kita mampir ke Palkomtek Batu Raja, kita juga bisa mampir ke rumah Kak Tifa. Boleh, boleh Numpang banget. makan. Iya, sorry, Kak. Numpang makan. Jadi selama di Palembang ini ngekos ya Kak? Enggak Kak. Kalau di Palembang itu tinggal di rumah kakak. Rumah kakak, tapi pastinya rindu sama nuansa Iya. Ramadan di rumah. Sedih banget Kak, bulan hari pertama puasa nggak di rumah kan. Iya. Walaupun sama kakak. Oke, buat kalian anak-anak rantau, kalian nggak sendiri, ada Kak Tifa nih yang berjuang Bener di banget. kota orang ya sama Demi, kakaknya. menempuh pendidikan Pak Tapi ya. itu sudah Masya Allah sekali karena nggak sia-sia Kak, termasuk karena Kak Tifa udah meraih beasiswa, terus juga udah jadi admin sosial media, terus juga kuliahnya tetap jalan. IPK-nya bagus. IPK-nya bagus dari semester. Mempertahankan Iya. IPK itu susah loh Iya, Kak, kalau benar. misalnya nggak hanya sekedar
datang kuliah pulang aja, tapi harus mempertahankan IPK 3,5 ya kak ya? 3,8 kalau saya kak. Oh 3,8, Masya Allah. Jadi buat cowok-cowok di luar sana yang mau deketin Kak Tifa jangan insecure duluan ya. Oke, jadi mungkin Kak Tifa ada yang dirinduin di rumah, suasana-suasana Ramadan, atau rindu orang tua pastinya ya. Pasti, kalau Kak. anak-anak rantau itu pastinya rindu orang tua, apalagi masakan orang tua kita ketika sahur ataupun berbuka. Oke. Ada yang mau disampaikan buat orang tua kakak di rumah mungkin nonton vlog ini? Oke, agak melo ya. Takutnya melo ini kak. Iya, nggak apa-apa. Kalau untuk orang tua takut melo kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti batal puasanya. Oke, jadi buat kalian anak-anak rantau jangan sedih, lanjutkan perjuangan kalian. Karena kalian gak sendirian, Iya, masih banyak juga masih banyak anak-anak juga. tahu di sini. Gitu. Peluk jauh untuk kalian semua dari Mbak Wina. Ya, Mbak Wina Itu sama juga ya, Kak. suasana Kak. Bayangin harus jauh dari orang tua kan, harus sahur bangun sendiri yang Iya. biasanya mungkin dibangunin, terus buka juga mungkin yang biasanya ditanya mau buka puasa apa, mau sahur pakai apa, mungkin sekarang harus sendiri. nyari sendiri. Iya. Mungkin masak sendiri Kak? Atau beli jadi Ada. pecel lele? Kakak sudah berkeluarga kak. Oke. Jadi ada ayu ipar. Oke, ada Ayu Ipar sangat beruntung ya hidupnya. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Kak Gilang nih, gimana nih buka puasanya nanti? Kan ini kan nggak tahu ya, emang stay di Palembang itu biasanya ngapain aja? Udah bukber kah di puasa Ramadan bulan keempat ini? Apakah udah bukber? Jangan-jangan Kak Gilang ini udah bukber dari puasa hari pertama sampai hari keempat ini bukber di luar terus nih, nggak di rumah? Jangan-jangan. Oke, kalau Gilang sendiri seperti biasa kan bulan puasa, jadi ditemani sama keluarga dan juga kemarin itu sempat bukber juga dengan kawan-kawan kelas. Oke, kawan-kawan kelas. Baru. Dengan doinya udah bukber belum nih kalau Oke, belum bukber ya. Mungkin nanti ya di next di pertengahan puasa Ya biasanya. ini baru berjalan 4 hari, masih Iya. banyak waktunya buat buka bersama. buat bukber barengnya. Oke, ngomong-ngomong tadi udah di Mbak Wina kasih tahu selain Kak Tifa ini yang luar biasa Masya Allahnya, yang mempunyai prestasi yang Segudang super prestasi, iya segudang prestasi ya Mbak Destia ya. betul. Selain sambil kuliah terus juga jadi admin sosial media, itu pekerjaan yang luar biasa Kak. Walaupun kerjanya online tapi harus fokus kerja juga. Kalau nggak fokus kita nggak bisa ngedit konten ya. Iya. Ya, benar banget. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini ada perubahan yang signifikan tentang ngedit konten, atau biasanya ngeditnya di sore hari karena bulan puasa Jadi mau waktunya- ya, jadi ngeditnya jangan-jangan di jam 10 malam. Kalau Latifa itu bagian postingnya aja kak, Oh, karena kan postingnya sebagai aja. admin, bukan sebagai desainnya. Oke. Sebagai admin sama bagian keuangan kak. Oh, keuangan. Oke. Jadi Latifa ngitung pemasukan sama pengeluaran di perusahaan jasa bikin konten. Oke. Jadi tinggal ngepost aja. Iya, ya. tinggal Itu ngepost ada waktunya aja. atau ada perubahan nih selama bulan suci Ramadan? Alhamdulillah nggak terlalu terganggu sih, karena cuma sekali posting gitu aja kak. Oke, masih aman-aman aja. Iya. Nah, Masih aman. kita balik lagi nih. Tadi kata Mbak Wina, Mbak Tifa ini ya, daiyah ya. Kalau boleh tahu. Iya, Masya Allah. Aduh, sebenarnya agak berat kak. Agak berat ya. Agak berat Boleh ini. dong diceritain Daiyah. sedikit awal mulanya Iya, menjadi boleh, daiyah itu iya. gimana? Oke, untuk awal mula itu sebenarnya dari pengajian Oh, pengajian. diikut lombakan oleh ustazanya Dari kecil atau dari SMA. dari Oh, SMA? berarti dari masih SMA. baru dong. SMA Masih nya di baru. sini atau di Batu Raja? Di Batu Raja, Oh, di Kak. Batu Raja. Dari SMA diikut lombakan lomba dai-daiyah. Sebenarnya Latifah juga nggak tahu apa-apa tentang ceramah itu kak. Jadi coba-coba aja dulu kata ustazanya Kalau kan. nggak coba kita nggak tahu. Iya, kemampuan kita betul. gimana. Terus, apa namanya, prestasi kita itu sampai mana kita nggak Iya, tahu kalau betul. kita nggak mencoba Betul banget. sesuatu. Jadi buat kalian di rumah, mungkin kalian pengen jadi apa, bingung. Jadi kalian tuh harus selalu mencoba hal-hal yang baru. Siapa tahu nanti
prestasi kan di situ. Selagi ada peluang, Iya. selagi ada kesempatan, Iya, coba coba. aja. Apalagi gratis kan? Iya, gratis itu pendaftarannya kemarin Kak. Terus gimana tuh Kak ceritanya? Kemarin tuh ada 2 lomba Kak, ada tahfiz sama dai-daiyah. Nah, karena tahfiz itu Latifah kurang untuk level-levelnya kurang seperti itu. Jadi Latifah memilih lomba dai-daiyah aja, karena kan Latifah juga belum pernah nyoba ceramah ataupun dai-daiyah seperti itu. Jadi diikut sertakan, alhamdulillah pas pertama kali ikut lomba itu juara 1 Kak. Masya Jadi ketagihan Allah, di situ. jadi ketagihan. Jadi ustazah juga ikut seneng dan juga senang. Aku juga pastinya kan iya. Oh ternyata enak juga seperti itu Kak, tampil di depan umum. Mungkin kalau kata orang paham, oh cuma itu baik. Kecil lah. Iya. Oke. Tapi sekarang masih ya lanjut. Kalau ada lomba, insya Allah kalau ada kesempatan, insya Allah Latifah bakal ikut. Bakal ikut. Oke, selama jadi daiyah itu ada kesan yang enak dan gak enaknya nggak nih Kak, kalau boleh tahu? Apalagi mungkin di bulan Ramadan ini ada yang ngundang nggak nih Kak buat ngisi acara? Aduh, terlalu berat juga. Terlalu berat ya. Mungkin Terlalu Kak berat. Udah kebagi-bagi waktunya buat kuliah, buat kerja juga, terus juga buat mempertahankan nilai juga ya pastinya ya. Mungkin nggak terbagi waktunya buat kesana ya. Mungkin sekarang belum, tapi nggak tahu nanti kedepannya. Mudah-mudahan nanti bisa kayak jadi ustazah. Amin, amin ya Allah. Masih jauh banget, tapi Masih sebenarnya jauh ilmunya banget. masih cetek banget. Ya, jadi ada enak nggak enaknya juga ya Kak ya. Jadi soal ya dai-daiyahnya. Boleh dong Kak diceritain ada enak dan gak enaknya. Mungkin ada Kakak pernah ketemu orang yang mungkin memandang Kakak itu dari segi mentang-mentang daiyah, jadi kakaknya harus kayak gini, apalagi sekarang kan di bulan Ramadan nih. Mungkin kalau kakaknya nggak sengaja nih, batal nih tiba-tiba. Mungkin mereka bilang, masa daiyah kayak gini. Mungkin ada pengalaman di situ atau enggak? Pasti ada pengalaman di situ Kak. Karena kan sejauh ini kan orang juga tahu Latifah sering ikut lomba dai-daiyah, ikut lomba ceramah. Jadi kan pasti akhlak, perilaku itu harus selalu terjaga dan dinilai seperti itu Kak. Melenceng sedikit aja pasti langsung kok kayak gitu. Padahal kita kan bukan Tuhan ya yang 100% sempurna, kita juga hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan salah. Iya. Selamat jadi daai. Apa dia loh? Daiyah. Mbak Desti ya apa? Dai. Oke, dai. Ya Win. Oke, Wina mau nanya lagi nih sama Kak Tifa sama Kak Gilang. Oke, selama mengikuti program beasiswa yang dari PLN maupun dari Bank Indonesia itu apa sih benefit yang kakak dapetin dari beasiswa tersebut? Boleh dong dibantu jelasin. Mungkin kalau Komstar di rumah dari tadi penasaran, nunggu mungkin ya apa sih yang didapetin selain tadi kan udah mempertahankan nilai nih kan cukup mengurus energi ya Mbak Desi ya, udah mempertahankan nilai, apa yang didapetin dari hasil mereka mempertahankan nilai mereka itu Kak, kalau boleh tahu dari Kak Gilang dulu boleh? Oke, jadi setelah teman-teman daftar dan ikut dan lolos ke beasiswa YBM PLN ini, kawan-kawan juga tergabung di komunitas Generasi Cahaya Pintar atau biasa disebut Gencar. Dan Gencar ini lahir pada Juli tahun 2018. Jadi lahir pertama itu di Palembang di Jalan Kapten Aripai yang di pusat, dan itu baru menyebar seluruh Indonesia. Oke. Sekarang udah ada berapa di mana-mana nih Kak kalau boleh tahu? Udah berapa cabang? Hampir semua seluruh Indonesia ada. Udah ada Gencar. Iya, udah Gencar. Gencar tuh kayak komunitas ya? Iya, komunitas. Iya. Jadi komunitas ini itu bergerak di 5 bidang nih Kak. Ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang dakwah, dan bidang sosial masyarakat.
Jadi kita setelah lulus beasiswa kita bebas pilih mau ke bidang apa atau gimana Kak? Untuk bidang itu kan sudah ada di berkas nih Kak. Jadi kami yang pimpinan atau badan pengurus harian yang milih Kak, cocoknya di bidang Di bidang apa? Tergantung prestasi dan iya, benar. berkas yang mereka kumpulkan. Iya, Oke. Berarti itu bisa dipilih salah satunya aja atau bisa kita Dari panitia yang memilih ya, Iya, dari panitia iya. yang menentukan anak ini cocoknya di bidang apa Iya. gitu. Jadi mungkin nanti nggak salah pilih kalau mungkin dari peserta yang memilih mungkin mereka kebanyakan Pendidikan. pro ke sini, Iya, pro ke sini. iya, Jadi benar. banyak apa namanya bidang yang kosong nantinya, Benar. bener banget kayak gitu. Oke, Iya. bagus sih kalau kayak gitu. Iya. Jadi kalau Jadi dari adil ya, iya, Mbak? jadi adil ya. Jadi nggak apa namanya nggak ikut-ikutan teman. Biasanya kan peserta ini daftarnya cuma ikut-ikutan teman-temannya ke kesehatan, ikut ke kesehatan, padahal dari segi mereka sendiri mereka nggak ada potensi di bidang kesehatan kayak gitu. Mungkin ke bidang dakwah tapi mereka nggak bisa dakwah kayak gitu. Bukan meremehkan atau mengecilkan kemampuan seseorang, tapi Kan- lebih ke panitia lebih tahu. Iya. Sesuai Contohnya porsi. Karena sesuai porsi. apa namanya kita kan juga punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing. masing-masing. Oke, benar banget. Kalau Kalau Kak Tifa? dari BI gimana? Oke, kalau dari BI itu banyak banget ya benefit yang kita dapatkan Kak. Karena kan BI itu nanti juga ada komunitas namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Itu ada 3 komsat Kak yang seperti tadi saya jelaskan. Ada dari Komsat UIN, Komsat Unsri dan juga Komsat Polsri. Nah, benefitnya juga pasti kita menemukan teman-teman yang baru dari setiap Oke. universitas kan, banyak Menambah banget. relasi Iya, kita ya, menambah relasi, pertemanan. networkingnya banyak banget kan, jaringannya, terus menambah pengetahuan juga pastinya tentang Bank Indonesia, ke Bank Sentralan ataupun tentang CBP. Jadi contohnya dulu kakak bisa jadi bagian keuangan di salah satu perusahaan ya. Iya. Itu salah satu benefit yang kakak dapetin juga loh. Maksudnya tuh ilmunya itu Iya. bermanfaat kayak Benar gitu. banget. Jadi buat kalian jangan apa namanya, jangan ragu lagi ya. Mungkin kalian nanti dibantu share ya, itu kak biasanya link. Iya, daftar. pasti di share Kak di Instagramnya Bank Indonesia ataupun di Genbi. 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 Jangan ragu lagi ya kak untuk gabung. Kalau boleh tahu nih, untuk kuota persyaratannya itu biasa berapa orang? Kuota Setiap tahunnya ya? Setiap tahun. Terima itu berapa orang? Kalau untuk Komsat Unsri itu 75, kalau untuk UIN dan Polsri itu 50 Kak. Oh, 50. Iya, 50 per Itu universitas. apa namanya, gabung ya cewek cowok 50? Iya, digabung, Oh, Kak. digabung. Jadi saingannya tuh lumayan Ketat, agak ya. ketat Kak. Itu kemarin berapa lama jangka waktu dari pada saat pendaftaran Sampai pengumuman. Iya. Biasanya sih kurang lebih 2 bulan Kak. 2 bulan. lumayan lama ya. Kalau untuk pendaftaran itu sekitar sebulanan udah dibuka Kak. Kalau untuk tahun ini dari 2 Februari sampai 28 Februari Oke. untuk pembukaan pendaftaran Singkat ya. beasiswa. Kalau yang untuk PLN tadi di bulan Juli. Iya, bulan Juli. Masih lama, jadi buat Lama. kalian yang mau ikut beasiswa PLN masih bisa disiapkan mental kalian dari sekarang ya. Siapkan dulu mental Iya, kalian. karena kan ada tes wawancara juga Kak. Iya, Nah, kalau jadi- wawancara itu langsung dari Bank Indonesianya Kak Oh, yang yang mewawancarai. mewawancarai. Iya. Kalau untuk bagian administrasi itu tingkat universitas Kak. Oh, berarti pas bagian wawancara mungkin memang harus menyeleksi yang benar-benar Iya. layak untuk Iya. mendapatkan beasiswa itu ya kak. Betul Ya. sekali. Kayak yang apa namanya? Kak Gilang Gilang. tadi Iya ya. kak Gilang tadi. Oke. Sebelum kita akhirin podcast Pada hari ini. upas tuntas selama bulan suci Ramadan, kita mau denger dulu nih dari Kak Tifa. Tifa. Mungkin boleh dong spill ayat Al-Quran tentang kewajiban puasa. Mungkin Pak Komster di rumah cuman tahu bulan puasa itu sekedar puasa, buka puasa, sahur buka aja. Apalagi yang mungkin yang anak-anak rantau, mungkin mereka males nih kak. Kalau kayak Kak Tifa kan anak rantau tapi kakak tinggal sama kakaknya ya di Iya. sini. Jadi ada yang bangunin sahur. Mungkin anak-anak rantau yang di luar sana itu Males ya. mereka males Bangun bangun sendiri, sahur, Kak. Karena sendiri udah ya. terlanjur Alarm kan dari. kesiangan, Iya. jadi bablas 30 hari nggak puasa, tapi lebaran
nomor 1 sebenarnya kayak gitu. Para Gen Z sekarang kayak gitu Kak. Jadi boleh dong nih spill ayat Al-Quran tentang kewajiban bulan puasanya. Oke, Pak Komster, kita dengerin Kak Tifa dulu ya. Oke, kan puasa itu termasuk rukun Islam yang ketiga ya Kak? Iya. Nih ada lagu nih biar mudah menghafal ya Kak. Oke, boleh. Rukun Islam ada 5 perkaranya. Yang pertama mengucapkan 2 syahadat. Yang kedua sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat jangan lupa bayar zakat. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Masya Allah, ya Allah, suaranya sangat merdu sekali. Mimin, Mbak Wina aja dengernya tenang ya, langsung mungkin. Jadi kayak adem. Ya ada mungkin para Pak Komster yang nggak puasa hari ini mungkin jadi tergerak hatinya buat berpuasa di besok hari karena mendengar nyanyian dari Mbak Tifa tadi. Oke, boleh dilanjut. Oke, sekedar mengingatkan aja kan bulan puasa itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Artinya itu wajib ya buat teman-teman untuk melaksanakannya, karena kalau tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa. Ganjarannya yang Masya Allah. Iya. Jadi nggak hanya happy di dunia aja, jadi kalian puasa itu 1 tahun sekali. Jadi Iya, sayang banget kalau nggak cari pahala Iya. ya. Jadi untuk menetralisir dosa-dosa kalian sebelum bulan puasa dulu. Di bulan suci Ramadan ini juga Allah menjanjikan akan melipat gandakan pahala dari hari-hari biasanya. Jadi rugi banget nih buat teman-teman kalau nggak memanfaatkan momen ini, momen bulan suci Ramadan ini sebagai ajang kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya kayak Kak Tifa tadi memperbanyak tadarus, Masya Iya, Allah. memperbanyak tadarus. Iya. Sholat tarawih jangan Jangan lupa, ditinggalkan karena itu setahun sekali kan setahun Kak. sekali. Iya. Itu juga apa namanya? Belum tentu di tahun depan kita bakal ketemu Iya. lagi di bulan suci Ramadan, para Komster. Jangan mentang-mentang aku masih muda nih, aku nggak mau puasa, nggak mau sholat, nggak mau tadarus. Nanti bulan depan, tahun depan ya, bukan Kita nggak tahu ya. nggak ketemu Nggak lagi, tahu kita ketemu nggak tahu. tahunnya. Kita bukan nyumpahin Iya, untuk benar. apa namanya? Kalian akan nggak ketemu di bulan suci Ramadan, tapi kita sebagai umat Islam, sesama umat Islam itu Kita nggak ada yang tahu. sudah jadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan ya pastinya. Oke, dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Masya Masya Allah. Allah. Kak Gilang juga sangat termangu melihat lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kak Tifa sendiri. Oke, Pak Komster, mungkin podcast kita pada sore hari ini yang bertemakan kupas tuntas selama bulan suci Ramadan itu sampai sini dulu ya Mbak Desi ya. Ditutup dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kak Tifa yang luar biasa, Masya Allah, yang mempunyai banyak sekali prestasi dan segudang prestasi. ya, segudang prestasi dan dan juga, kita sebagai hostnya ini sangat terinspirasi. iya, terinspirasi, termotivasi. Jadi buat kalian di rumah yang sampai puasa keempat ini belum melaksanakan ibadah puasa, ataupun bagi kalian yang anak rantau mungkin yang males bangun sahur, nggak sempat ada waktunya, jadi kalian bisa, kalau emang males bangun sahur itu bisa diniatkan dulu ya, diniatkan dulu dari malam. Jadi sebelum
tidur Iya, nggak ada alasan ya untuk nggak berpuasa, karena puasa itu seperti Kak Tipa bilang tadi itu udah kewajiban kita dan ada juga di rukun iman kita. Iya, Jadi puasa juga udah nggak setiap bulannya itu kita puasa, jadi kita puasa itu hanya 1 tahun sekali Sekali, aja, ya. apalagi untuk sholat tarawih. Ya. Jadi buat kalian yang emang nggak ada kerjaan di rumah, itu luangkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh suci ini. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat seperti tadarus, terus juga puasanya difulin, sedekah Iya. juga jangan lupa. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Mbak Desti Iya, ya. benar Mbak Desti mau ada yang disampaikan atau enggak nih? Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Oke, terima Podcast kasih kita banyak pada hari juga Mbak ini. Wina atas kesempatan Iya, kita juga terima kasih sama Mbak Desti ya karena udah meluangkan waktunya untuk kolaborasi bareng sama Mbak Wina di sini sama Kak Tipa dan Kak Gilang. Mbak Wina juga ucapin terima kasih sama Kak Tipa sama Kak Gilang udah menyempatkan dan meluangkan waktunya di sore hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng Mbak Wina di sini. Terima kasih Kak Tipa, Kak Gilang. Sama-sama, Semoga Kak. kedepannya makin sukses dan Amin. bisa menjadi pendakwah seperti Ustazah Oki ya. Amin. Karena suara Kak Tipa tadi Masya Allah dan luar biasa, sangat merdu sekali. Oke Pak Komster, sampai jumpa di next podcast berikutnya. Bye bye.